Hari itu, suasana di Bank Swasta Nasional yang terletak di pusat kota Jakarta cukup sibuk. Deretan antrean nasabah tampak rapi, para teller bekerja cepat melayani setiap kebutuhan keuangan pelanggan, dan security bank sibuk mondar-mandir menjaga ketertiban. Interior bank yang serba mewah, ber-AC dingin, dengan lantai marmer mengilap, mencerminkan dunia finansial yang mapan dan terorganisir. Namun, semua itu mendadak berubah ketika seorang kakek tua memasuki bank. Kakek itu mengenakan pakaian yang lusuh dan sudah pudar warnanya, celana panjang kain yang bagian lututnya sobek, serta sandal jepit murahan yang warnanya sudah memudar. Rambutnya yang sudah memutih tampak berantakan. Dia membawa tas kresek hitam di tangan kanannya dan tongkat kayu lapuk di tangan kiri. Wajahnya keriput, matanya sembab, dan langkahnya pelan, tertatih. Begitu ia masuk ke dalam ban, beberapa pasang mata langsung menatapnya, bukan dengan hormat, melainkan dengan curiga dan jijik. Itu siapa ya? Pengemis masuk ban, bisik seorang ibu muda bergaun mahal, gak salah tempat, kek? Ini ban, bukan tempat minta-minta, celetuk satpam, setengah bercanda namun bernada merendahkan. Kakek itu tidak membalas. Ia hanya menunduk dan tetap melangkah ke arah antrean layanan customer service. Namun, sebelum sampai ke sana, dua orang satpam langsung menghampirinya. Maaf, kek. Di luar ya kalau mau minta-minta. Jangan ganggu nasabah di sini, ucap salah satu dari mereka dengan tegas. Kakek itu mengangkat kepalanya perlahan. Suaranya lirih, seperti menahan rasa malu. Saya mau buka rekening. Nak, kedua satpam itu saling pandang, lalu tertawa kecil. Buka rekening? Salah satu satpam mengangkat alis. Kek, buka rekening itu butuh KTP, duit, dan minimal saldo awal. Jangan bikin malu diri sendiri. Beberapa nasabah di dekat situ mulai memperhatikan. Ada yang berbisik sambil tersenyum sinis, ada pula yang menatap dengan iba, tapi tidak satupun yang berdiri untuk membantu. Namun si kakek tetap berdiri tegak, meski badannya tampak ringkih. Saya bawa uangnya, nak. Saya ada KTP juga, katanya, lalu membuka tas kresek hitamnya dengan tangan gemetar. Dari dalam kresek itu, ia mengeluarkan tumpukan uang pecahan 50 ribuan yang dililit dengan karet gelang. Uang itu tampak kucel dan ada yang sobek di ujungnya. Tapi jumlahnya banyak, mungkin belasan juta rupiah. Seketika wajah para satpam berubah. Seorang teller yang melihat dari kejauhan berdiri, melangkah mendekat sambil membawa formulir. Maaf, kek. Silakan ke meja saya bantu, ucapnya lembut, mencoba menutupi rasa bersalah. Namun satpam yang tadi menyindir masih belum puas. Dengan nada keras ia berkomentar. Tapi ini gak sesuai sob. Mana bisa orang masuk dengan penampilan kayak gini? Jangan-jangan uangnya dari hasil ngemis. Ucapan itu sontak membuat seluruh ruangan hening. Kakek itu berhenti bergerak. Matanya memandang kosong, tapi bibirnya mulai gemetar seperti ingin menangis. Seorang wanita parubaya berseragam manajer mendekat cepat setelah mendengar keributan. Ia menatap tajam ke arah satpam yang bicara kasar. Sudah. Bukan hak kita menilai orang dari penampilannya, tegurnya. Tugas kita melayani semua nasabah dengan hormat, bukan menghinanya. Kakek itu menunduk. Tangannya masih memegang uang dan tas kresek. Saya tabung ini dari hasil jualan pisang goreng keliling, Bu. Tiap hari saya sisihkan sedikit demi sedikit. Anak saya sudah lama meninggal. Cucu saya tinggal di panti asuhan. Saya cuma mau simpan uang ini buat masa tua biar aman. Begitu kata-kata itu keluar, semua yang mendengar langsung tercekat. Tak ada yang menyangka bahwa di balik penampilan lusuh kakek itu tersembunyi perjuangan hidup yang luar biasa. Namun semua penilaian orang tadi hanya berdasarkan apa yang tampak dari luar. Tanpa berkata banyak, manajer langsung mempersilakan kakek itu duduk di ruangannya untuk dibantu pembukaan rekening secara khusus. Namun itu baru awal. Karena apa yang terjadi di akhir cerita ini, akan membuat seluruh pegawai bank menangis. Kakek itu duduk pelan di kursi kulit hitam di dalam ruang manajer cabang. Ruangan yang biasanya diperuntukkan bagi nasabah prioritas atau urusan penting. Di depannya, duduk seorang wanita parubaya bernama Bu Retno, manajer bank yang baru saja menegur satpam karena telah berlaku kasar. Udara dalam ruangan sangat dingin, namun kakek itu berkeringat dingin karena gugup. Di tangannya masih tergenggam uang lusuh dan tas kresek yang nyaris robek. Matanya menatap meja, menghindari kontak mata. Maaf ya, kek, atas perlakuan petugas kami tadi, ucap Bu Retno lembut. Saya yang akan bantu langsung proses pembukaan rekeningnya. Boleh saya tahu nama lengkap kakek? Kakek itu mengangguk pelan. Nama saya Sukarman, Bu. Umur saya 76 tahun. Baik, Pak Sukarman. KTP-nya bisa saya lihat? Dengan tangan gemetar,
Kakek Sukarman merogoh kantong kemejanya dan menyerahkan KTP lusuh yang disimpan dalam plastik bening. Foto di KTP itu sudah buram, tapi masih bisa terbaca. Bu Retno memeriksanya sejenak, lalu mulai mengetik di laptop, "Bapak mau buka rekening tabungan ya? Saldo awalnya akan langsung saya setor sesuai jumlah yang Bapak bawa," katanya sambil tersenyum. Kakek Sukarman mengangguk. "Saya tabung semuanya, Bu. 12.500.000 rupiah. Saya kumpulin sejak 5 tahun lalu. Saya gak ngerti Ban, tapi saya takut kalau simpan di rumah terus. Takut hilang, takut lupa. Kadang saya lupa taruh di mana, saya sudah tua." Ucapan itu membuat Bu Retno menghentikan sejenak ketikannya. Ia memandang wajah kakek itu. Lelah, namun penuh keteguhan. "Bapak selama ini tinggal di mana?" tanya Bu Retno. "Di bedeng belakang pasar, Bu. Bekas kios kayu yang sudah gak dipakai. Saya tidur di situ, jualan pisang goreng tiap pagi. Kalau hujan bocor. Tapi saya gak apa-apa. Yang penting bisa makan dan nabung sedikit demi sedikit." Seketika air mata mulai menggenang di mata Bu Retno. Ia berusaha tetap tersenyum, menyembunyikan emosi di balik profesionalismenya. Tapi batinnya menjerit. Betapa kerasnya hidup yang dijalani kakek ini, tanpa seorang pun yang peduli. Tak lama kemudian, teller yang tadi ikut membantu, bernama Maya, masuk ke ruangan membawa buku tabungan kosong dan formulir cetak. "Bu, ini buku tabungan dan ATM-nya sudah siap," kata Maya, menunduk hormat kepada kakek itu. Bu Retno menyambutnya lalu menyerahkan langsung ke kakek Sukarman. "Ini ya, Kek. Mulai sekarang uang Bapak sudah tersimpan aman. Bapak bisa menabung lagi kapan saja. Kalau perlu bantuan apa-apa, datang langsung ke saya ya." Kakek Sukarman memegang buku tabungan itu seperti anak kecil memegang mainan baru. Matanya berkaca-kaca. Ia memeluk tas kresek dan berkata pelan, "Terima kasih, Bu." "Terima kasih banyak," namun belum sempat Bu Retno menjawab, pintu ruangan terbuka. Kepala cabang bank, Pak Andi, masuk dengan wajah bingung. "Ada apa ini? Saya dengar keributan dari luar soal seorang pengemis." Bu Retno berdiri cepat. "Maaf, Pak Andi. Bukan pengemis. Ini nasabah kita, Pak Sukarman. Beliau tadi sempat diperlakukan tidak pantas oleh security. Saya sudah tangani." Pak Andi memandang kakek itu sejenak, lalu melihat uang yang kini sudah masuk dalam tabungan. Raut wajahnya berubah seketika. Dari curiga menjadi penuh penyesalan. "Pak Sukarman, saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Atas nama seluruh staf bank, saya minta maaf. Kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk Bapak mulai sekarang." Kakek Sukarman hanya mengangguk, suaranya tercekat. Tak pernah dalam hidupnya ia diperlakukan dengan begitu hormat. Namun di luar ruangan, para satpam dan teller yang tadi menertawakan dan mencibirnya mulai berkumpul. Dari balik kaca, mereka bisa melihat ekspresi wajah kakek itu. Perlahan satu persatu dari mereka mulai menunduk. Rasa bersalah mulai menghantui. Tiba-tiba, Maya, sang teller muda, keluar dari ruangan dan memanggil teman-temannya. "Kalian lihat sendiri, kan? Beliau bukan pengemis. Beliau jauh lebih terhormat dari kita semua. Kita yang hidup enak tiap hari, tapi malah menghina orang yang sudah berjuang mati-matian." Tak ada yang membantah. Di sudut ruangan, salah satu satpam yang pertama kali menyuruh kakek keluar, terlihat menghapus air matanya diam-diam. Namun mereka belum tahu, apa yang akan terjadi esok hari akan membuat seluruh pegawai ban menangis, lebih dalam dari hari ini. Esok harinya, suasana di cabang ban itu terasa berbeda. Tidak sesibuk biasanya, namun aura kekakuan dan penyesalan masih terasa kuat di antara para pegawai. Beberapa karyawan bahkan masih membicarakan kejadian kemarin, tentang seorang kakek tua yang datang dengan penampilan lusuh, diperlakukan seperti pengemis, padahal dia justru membawa tabungan hasil jerih payah bertahun-tahun. Salah satu teller, Maya, masih belum bisa melupakan wajah kakek Sukarman saat menerima buku tabungan. Ada luka dalam pandangan mata kakek itu, luka bukan karena kemiskinan, melainkan karena diremehkan dan dihina oleh manusia lain. Pagi itu, sekitar pukul 9 WIB, Bu Retno baru saja duduk di mejanya saat pintu ruangannya diketuk. "Tok tok tok." "Masuk," jawabnya. Yang muncul adalah Pak Dedi, salah satu petugas keamanan yang kemarin terlibat dalam insiden. Wajahnya tampak tegang. "Maaf, Bu. Ada tamu yang minta bertemu Ibu." Beliau menyerahkan surat dari Pak Sukarman. "Pak Sukarman?" Bu Retno langsung berdiri. "Beliau datang?" Pak Dedi menggeleng pelan. "Bukan, Bu. Yang datang anak dari teman lama beliau. Katanya diminta menyerahkan ini langsung ke Ibu."
Bu Retno menerima surat amplop coklat yang tampak lusuh namun rapi. Di bagian depannya tertulis tulisan tangan halus. Untuk Ibu Retno, manajer yang penuh hati, dengan penuh rasa ingin tahu, Bu Retno membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat tangan dan secarik fotokopi akta tanah, isi surat Pak Sukarman. YTH. Ibu Retno, terima kasih karena telah memperlakukan saya seperti manusia. Bukan hanya sekedar penampilan luar, saya menulis surat ini karena semalam saya merasa hidup saya telah cukup. Hari ini, saya akan kembali ke kampung halaman saya di Banyuwangi. Saya ingin menghabiskan sisa hidup di bawah pohon mangga tempat saya dulu menikahi istri saya almarhumah. Saya memang sengaja datang ke ban ini kemarin, ban tempat anak saya dulu pernah bekerja sebagai staf IT, sebelum dia kecelakaan dan meninggal. Saya tahu, suatu saat saya akan bertemu seseorang yang hatinya bersih seperti dia. Di dalam amplop ini saya lampirkan salinan sertifikat tanah dan rumah di kampung. Saya ingin menyerahkan itu bukan kepada ban, bukan kepada pemerintah, tapi kepada siapapun pegawai yang kemarin menghina saya paling keras. Kenapa? Karena saya ingin orang itu tahu bahwa setiap orang bisa berubah jika dia punya hati. Namun jika orang itu tidak mau menerima, saya percayakan kepada Ibu Retno untuk menentukan siapa yang pantas menjaga tanah kecil itu. Saya bukan orang kaya, Bu. Tapi saya juga bukan peminta-minta. Saya hanya orang tua yang ingin dikenang sebagai seseorang yang berusaha jujur dalam hidup. Hormat saya, Sukarman. Setelah membaca surat itu, tangan Bu Retno gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia berdiri perlahan, lalu memanggil seluruh staf ke ruang rapat. Di sana, surat itu dibacakan di depan semua orang. Begitu nama, anak saya dulu pernah bekerja di sini, dibacakan. Beberapa pegawai langsung terkejut. Pak Andi, kepala cabang, berbisik lirih. Jangan-jangan, itu almarhum Dian Sukmawan, staf IT yang kecelakaan motor 7 tahun lalu. Semua langsung terdiam. Nama itu masih diingat, karena Dian adalah karyawan teladan, ramah, rajin, dan disukai semua orang. Tak ada yang menyangka bahwa kakek yang kemarin dihina itu adalah ayah kandungnya. Tiba-tiba suasana ruangan berubah sangat emosional. Maya tak kuasa menahan air mata. Bahkan Pak Dedi, satpam yang paling vokal kemarin, terlihat duduk di pojok ruangan dengan wajah menunduk dan bahu berguncang karena menangis. Saya yang paling keras menghina beliau kemarin, katanya terbata. Saya gak pantas, saya gak layak. Bu Retno menghampirinya, lalu meletakkan surat di meja rapat. Justru karena itu, surat ini untukmu. Tapi bukan untuk diberikan. Untuk dijadikan cermin. Karena saya tahu, setiap manusia bisa berubah, asal dia benar-benar menyesal. Pak Dedi mengangguk. Dengan suara serak ia berkata, saya mau cari beliau, Bu. Saya mau minta maaf langsung. Apapun caranya, Bu Retno tersenyum lembut, meskipun wajahnya masih dibasahi air mata. Kita akan cari dia sama-sama. Kita semua punya utang hati pada kakek Sukarman. Dan hari itu, tak ada transaksi di bank yang lebih penting dari pelajaran tentang harga diri, penghormatan, dan penyesalan. Semua karyawan duduk bersama, mengenang, menangis, dan menyusun rencana untuk mencari kembali pria tua yang telah mengajarkan arti kemanusiaan lewat tindakan kecilnya. Tapi mereka belum tahu, apa yang akan mereka temukan di kampung halaman kakek itu nanti, akan menjadi kejutan terbesar dalam hidup mereka. Hari itu, tidak ada transaksi besar di bank. Tidak ada target penjualan yang dikejar. Tidak ada rutinitas yang lebih penting daripada satu hal, mencari kembali sosok yang telah mereka sakiti kemarin, kakek Sukarman. Setelah rapat pagi itu, Bu Retno memimpin langsung tim kecil yang terdiri dari beberapa pegawai. Maya, Pak Dedi, satpam yang kemarin menghina kakek, dan Yusuf. Staf customer service yang baru tahu bahwa ayah dari almarhum temannya ternyata masih hidup. Mereka memutuskan untuk pergi ke Pasar Gading Permai, tempat kakek bilang ia biasa tinggal di kios kayu tak terpakai. Perjalanan hanya 30 menit dari kantor cabang. Namun suasana dalam mobil terasa panjang dan hening. Bu Retno membawa surat dan fotokopi akta tanah yang ditinggalkan kakek. Maya membawa bungkusan berisi selimut, baju baru, dan makanan. Pak Dedi membawa koper kecil. Entah kenapa, ia merasa harus menebus dosanya lebih dari sekadar permintaan maaf. Di belakang pasar, setiba di lokasi, mereka bertanya ke beberapa pedagang. Kebanyakan mengenal nama Mbah Karman, si penjual pisang goreng keliling. Oh, Mbah Karman? Dulu jualan di sini tiap pagi, Bu. Tapi kemarin dia pamit. Katanya mau pulang kampung. Ucap seorang ibu penjual sayur. Beliau ninggalin bedeng itu kosong, tapi masih ada beberapa barangnya. Loh, timpal penjual lain dengan dipandu warga. Mereka tiba di belakang pasar. Sebuah bedeng reot dari kayu lapuk, atapnya seng, dindingnya bolong. Di dalam, ada sebuah tikar anyaman, panci kecil, dan sebuah foto bingkai tua tergantung di paku dinding. Yusuf masuk lebih dulu dan terpaku.
Bu, ini foto almarhum Dian. Teman kami dulu, semua langsung mendekat. Dalam foto itu terlihat seorang pemuda berpakaian jas hitam, memegang ijazah, berdiri di samping kakek Sukarman yang mengenakan batik sederhana. Wajah mereka bersinar penuh kebanggaan. Maya menyentuh foto itu dan menangis. Kita menghina ayah dari karyawan teladan kita yang dulu kita semua kagumi. Ya Tuhan, di bawah tikar, mereka menemukan satu benda lagi. Sebuah surat kecil, ditulis tangan, ditempelkan dengan solasi ke kaleng bekas biskuit isi surat di bedeng. Kalau ada orang baik yang membaca ini, terima kasih karena sudah datang. Saya tidak punya warisan, hanya cerita. Saya mohon, jangan lupakan nama anak saya, Dian Sukmawan. Dia orang baik. Dia selalu bilang, Pak, jangan nilai orang dari baju atau motornya. Nilai dari senyumnya dan caranya memperlakukan orang. Saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi saya ingin pergi dengan tenang. Jangan cari saya ke kota, saya sudah terlalu tua untuk dunia cepat, saya pulang ke Banyuwangi. Kalau kalian mau, datanglah ke sana. Saya akan menunggu. Atau mungkin, hanya angin yang akan menyambut. Begitu selesai membaca surat itu, Pak Dedi terduduk di tanah. Tangisnya pecah. Saya yang paling hina, Bu, saya yang bilang beliau ngemis. Saya? Bu Retno menyentuh pundaknya. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya isakan halus dan tatapan iba menuju Banyuwangi. 3 hari kemudian, Bu Retno dan rombongan berangkat ke kampung halaman kakek Sukarman. Perjalanan lintas provinsi itu bukan sekadar perjalanan mencari seseorang, tapi sebuah ziarah hati, ziarah ke arah penyesalan dan penebusan. Setiba di desa kecil bernama Dusun Kaligondo, mereka langsung menuju kantor desa dan menanyakan keberadaan Pak Sukarman. Oh, Mbak Sukarman? Beliau baru datang beberapa hari lalu. Tinggal di rumah kecil di belakang kebun mangga. Tapi, perangkat desa itu terdiam sejenak. Beliau semalam dibawa ke puskesmas. Katanya mendadak pingsan waktu menyapu halaman. Maya langsung pucat. Puskesmas mana, Pak? Ayo cepat. Di puskesmas desa, ruangan rawat inap puskesmas itu sederhana. Bau obat dan karbol menyambut mereka. Di salah satu ranjang, terbaringlah sosok lemah dengan selang infus di tangan kanan kakek Sukarman, matanya terpejam, napasnya pelan. Namun saat Bu Retno duduk di sisi ranjang dan memanggil pelan, Pak Sukarman, kami datang. Maafkan kami, mata tua itu perlahan membuka. Samar-samar, kakek itu mengenali wajah-wajah di sekitarnya. Sebuah senyum tipis muncul. Kalian datang? Kami datang untuk minta maaf, Kek, jawab Maya sambil menggenggam tangan kakek. Kami sudah tahu semuanya. Tentang anakmu. Tentang hidupmu. Tentang betapa besar hatimu, kakek Sukarman menatap mereka, air mata perlahan jatuh dari pelupuknya. Saya sudah siap, Nak. Saya gak dendam, saya cuma ingin dikenang bukan sebagai orang miskin, tapi sebagai orang yang mencoba hidup jujur. Semua yang ada di ruangan itu menangis. Bahkan perawat puskesmas ikut menyeka air matanya, tapi sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, kakek Sukarman menoleh ke arah Pak Dedi. Nak, kamu satpam ya kemarin? Yang bilang saya ngemis, Pak Dedi langsung berlutut di samping ranjang. Tangannya menggenggam tangan keriput itu. Iya, Kek, saya sangat menyesal. Saya salah, saya bodoh. Kakek tersenyum, matanya menatap langit-langit. Kalau kamu benar-benar menyesal, rawatlah tanah itu. Tanam pohon. Jangan nilai orang dari sandal atau bajunya, tapi dari caranya memperlakukan orang lain. Dan saat itu, monitor detak jantung berdetak pelan. Lalu berhenti. Kakek Sukarman, yang telah menahan sakit, hinaan, dan kesepian bertahun-tahun, akhirnya pergi dalam damai. 3 hari setelah kepergian kakek Sukarman, suasana kantor cabang bank yang dulu riuh kini menjadi sangat berbeda. Tidak ada tawaringan di pantry. Tidak ada candaan antar karyawan di sela-sela pekerjaan. Yang ada hanyalah hening yang syarat penyesalan, dan rencana besar yang tumbuh dari rasa bersalah, dan cinta Bu Retno, Maya, Pak Dedi, dan seluruh tim sepakat untuk melanjutkan wasiat terakhir sang kakek, menjaga dan merawat tanah kecil di kampung halamannya, bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab, tapi sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk seorang pria yang mengajarkan arti sejati dari kemanusiaan. Tanah itu kini bernyawa bersama dengan perangkat desa. Mereka mulai membenahi sebidang tanah peninggalan kakek Sukarman di Dusun Kaligondo. Tanah itu tidak luas, hanya sekitar 300 meter persegi, tapi memiliki satu pohon mangga besar yang menaungi area tersebut dengan damai. Daripada membiarkannya kosong, mereka memutuskan untuk membangun sebuah taman kecil di sana. Taman itu diberi nama Pohon Taman Sukarman untuk mereka yang pernah diremehkan. Di taman itu dibangun sebuah bangku panjang dari kayu, di bawah pohon mangga plakat kecil bertuliskan,
Disinilah kami belajar bahwa tidak semua orang miskin itu hina, dan tidak semua yang memakai jas itu mulia. Hati adalah satu-satunya ukuran manusia. Didedikasikan untuk Sukarman, 1949-2025, dan satu lagi, lemari kaca berisi foto almarhum Dian Sukmawan dan ayahnya, kakek Sukarman, agar pengunjung bisa tahu siapa sosok yang berjasa menginspirasi perubahan hati banyak orang. Taman itu bukan sekadar tempat istirahat. Setiap minggu, anak-anak sekolah dan warga sekitar diajak datang ke taman untuk membaca cerita tentang empati, kejujuran, dan nilai manusia, yang ditulis oleh pegawai BAN sendiri, dipasang dalam papan bacaan. Perubahan di kantor BAN setelah kejadian itu, kantor cabang tempat Bu Retno memimpin mengalami perubahan besar dalam budaya kerja. Pelatihan empati dan pelayanan tanpa diskriminasi diadakan setiap bulan. Tidak ada lagi toleransi terhadap perilaku merendahkan siapapun, termasuk nasabah. Yang datang dengan penampilan sederhana, mereka membentuk satu unit pelayanan sosial, khusus melayani kalangan lansia dan pedagang kecil. Pak Dedi, satpam yang dulu menghina kakek, kini menjadi koordinator unit tersebut. Ia bahkan berhenti merokok, menyumbangkan sebagian gajinya ke panti asuhan, dan rutin berkunjung ke Taman Sukarman setiap bulan. Setiap kali saya duduk di bangku taman itu, saya merasa seperti sedang bicara dengan beliau dan saya janji, saya tidak akan pernah jadi orang yang sama lagi. Katanya suatu ketika kepada wartawan lokal yang datang meliput kisah taman tersebut. Upacara peresmian dan hujan yang turun peresmian taman dilakukan sederhana. Hanya ada beberapa penduduk desa, para pegawai bank, anak-anak sekolah, dan perwakilan pemerintah desa. Namun suasana yang hadir jauh lebih dalam dari sekadar seremoni biasa. Saat Bu Retno berdiri dan membacakan kembali surat terakhir kakek, hujan gerimis turun perlahan. Semua orang diam. Tak satu pun bergerak. Beberapa ada yang menangis dalam diam, termasuk Maya, yang kini telah menjadi kepala pelayanan pelanggan di cabang itu. Di akhir acara, Bu Retno menatap langit dan berkata pelan, "Semoga Bapak tenang di sana. Kami belajar dari kesalahan kami. Dan kini, dunia sedikit lebih baik karena pernah ada seseorang bernama Sukarman." Dan saat itu, seberkas cahaya matahari menembus awan, jatuh tepat di bangku kayu di bawah pohon mangga. Patah hati epilog. Setiap kali ada anak kecil yang bertanya, siapa itu kakek Sukarman? Para guru akan menjawab, dia orang biasa yang mengajarkan luar biasa. Tamat. Cerita ini bisa kamu gunakan untuk konten yang mengandung pesan moral kuat tentang empati, penghargaan terhadap orang tua, dan perubahan diri. Jika kamu butuh versi teks siap posting, atau narasi suara, aku bisa bantu formatkannya juga.